Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Permatasari. Di sini saya akan menjelaskan tentang KBI, KBE, dan KAA. Yang pertama itu ada handskun steril. Handskun sterilnya dua pasang ya ceritanya. Terus ada larutan antiseptik dan larutan klorin. Larutan klorinnya itu 0,3%. Lalu ada cairan infus dan infuset. Lalu setelah itu ada kateter nilon, sama ada oksitosin 2 ampul, sama ada ergometrin dan underpad. Terus tidak lupa ada APD, alat perlindungan diri, sama ada tensi dan stetoskop dan alat pengukur suhu ibu. Terus ada lampu sorot. Lampu sorot ceritanya yang gede ya, ini pakai yang kecil. Terus ada squid 5 cc. Terus ada jelly dan kom kateter isi kapas DTT. Terus ada tempat sampah medis dan non medis. Nah, setelah itu kita sudah mempersiapkan seluruh alat. Kita tidak lupa memberitahu ibu dan keluarga bahwa ibu terjadi perdarahan, maka akan dilakukan tindakan KBI, KBE, dan KAA. Nah, setelah kita memberitahu ibu dan keluarga, tidak lupa kita memakai alat perlindungan diri terlebih dahulu. Setelah kita menggunakan alat perlindungan diri, tidak lupa kita untuk melakukan cuci tangan 7 langkah. Nah, setelah kita cuci tangan 7 langkah, kita pasang underpad ke ibunya dulu. Nah, dan dekatkan bengkok ke dekat ibunya ya. Setelah itu, sudah siapkan segala alat, kita lakukan teknik KBI. KBI kita pakai sarung tangan steril, disinfektan tingkat tinggi atau steril. Dengan lembut masukkan tangan, menyatukan kelima ujung jari. Nah, kita kan udah pakai handskun steril, lalu kita masukkan tangan kita dengan lembut, menyatukan kelima ujung jari. Terus periksa vagina dan serviks jika ada selaput ketuban atau bekuan darah pada vakum, kafum, uteri, mungkin uterus tidak dapat berkontraksi secara penuh. Terus letakkan kepala tangan pada fornix anterior, tekan dinding anterior uteri sementara telapak tangan lain pada abdomen menekan dengan kuat dinding belakang uterus ke arah kepala tangan dalam. Terus setelah itu kita tekan uterus dengan kedua tangan secara kuat. Kompresi uterus ini memberikan tekanan langsung pada pembuluh darah di dalam dinding uterus dan juga merangsang miometrium untuk berkontraksi. Terus evaluasi keberhasilan. Jika uterus berkontraksi dan perdarahan berkurang, teruskan melakukan KBI selama 2 menit, kemudian perlahan keluarkan tangan dari dalam vagina. Pantau kondisi ibu secara melekat selama kala 4. Jika uterus berkontraksi tapi perdarahan terus berlangsung, periksa perineum, vagina dari serviks apakah terjadi laserasi di bagian tersebut. Segera lakukan si penjahitan jika ditemukan laserasi. Setelah itu, kemudian perlahan-lahan keluarkan kan tangan kita dari vagina, pantau ibu kondisi secara terus melekat. Terus kita kan udah melakukan itu semua. Jika uterus berkontraksi tapi perdarahan terus berlangsung, kita kan jangan lupa tuh periksa perineum, vagina dari serviks apakah terjadi laserasi di bagian tersebut. Segera lakukan si penjahitan jika ditemukan laserasi. Jika kontraksi uterus dari tidak terjadi dalam waktu 5 menit, ajarkan keluarga untuk melakukan kompresi bimanual eksternal KBE. Terus kemudian teruskan dengan langkah-langkah penata laksanaan Antonia Uteri selanjutnya. Minta tolong keluarga untuk
mulai menyiapkan rujukan. Alasan Antonio Uteri seringkali bisa diatasi dengan KBI, dan jika KBI tidak berhasil dalam waktu 5 menit, diperlukan tindakan-tindakan lainnya. Berikan 0,2 mg argometrin secara IM ya. Jangan berikan ergometrin kepada ibu dengan hipertensi. Terus alasan ergometrin yang diberikan akan meningkatkan tekanan darah lebih tinggi dari kondisi normal. Menggunakan jarum berdiameter besar, ukuran 16 sampai 18. Pasang infus. Jangan lupa pasang infus. Berikan 500 ml larutan ring laktat yang mengandung 20 unit oksitosin. Oksitosin tadi ya. Alasannya, jarum dengan diameter besar memungkinkan pemberian cairan IV secara cepat dan dapat langsung digunakan jika ibu membutuhkan transfusi darah. Oksitosin IV akan dengan cepat merangsang kontraksi uterus ring laktat yang membantu mengganti volume cairan yang hiking selama perdarahan. Terus kan kita pakai sarung tangan steril atau disinfeksi tingkat tinggi dan ulangi KBI. Alasan KBI yang digunakan bersama dengan ergometrin dan oksitosin dapat membantu membuat uterus berkontraksi. Jika uterus tidak berkontraksi dalam waktu 2 menit, segera lakukan rujukan. Berarti ini bukan Antonia Uteri, sederhana. Ibu membutuhkan perawatan gawat darurat dan fasilitas kesehatan yang melakukan tindakan pembedahan atau transfusi darah. Dampingi ibu ke tempat rujukan, teruskan melakukan KBI dan sampai ibu tiba di tempat rujukan. Teruskan pemberian cairan IV hingga ibu tiba di fasilitas. Setelah itu rujukannya kan pasang infus 500 ml yang pertama dan habiskan dalam waktu 10 menit. Kemudian berikan 500 ml per jam hingga tiba di tempat rujukan atau hingga jumlah cairan yang diinfuskan sampai mencapai 1,5 liter dan kemudian berikan 125 ml per jam. Jika cairan IV tidak cukup, infus botol kedua berisi 500 cairan dengan tetesan lambat. Berikan cairan secara oral dan asupan cairan tambahan. Terus di sini juga ada KBE-nya. Letakkan satu tangan pada abdomen depan uterus, tepat di atas simfisis pubis. Kan tadi udah. Terus letakkan tangan pada dinding abdomen di belakang korpus uteri. Usahakan memegang bagian belakang uterus seluas mungkin. Lakukan gerakan saling merapatkan kedua tangan untuk melakukan kompresi pembuluh darah di dinding uterus dengan cara menekan uterus di antara kedua tangan tersebut. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kekurangan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.